Padahal sedang berada di dalam kamar. Namun suara rem mendadak mobil terdengar di telinga. Yang lebih aneh lagi, tubuh anak laki-laki itu seolah-olah tertabrak truk besar, hancur berkeping-keping, dan semua ini berawal dari sebuah peluit dengan bentuk yang aneh. Di laga basket SMA, Huoshi menerima umpan di detik akhir. Tanpa ragu, ia melompat dan melepas tembakan 3 poin, bola melengkung indah di udara. Namun tiba-tiba, iblis hangus terbakar menerjangnya dari balik asap. Huoshi ingat sesuatu, ia bergegas ke ruang ganti, lalu ambil bola hitam di loker. Saat itu, langkah maut kian dekat. Suara di telinganya hilang. Huoshi mengira pengganggunya sudah menyerah. Saat lelah hendak mandi, ternyata yang mengalir di tubuhnya adalah arang hitam hangus. Merasa janggal, ia pun menoleh. Sebulan kemudian Chris, yang telah dikeluarkan karena penggunaan narkoba, akhirnya masuk SMA baru dengan bantuan sepupunya, Ryan. Namun, lokernya, yang kebetulan milik host Cordian, yang baru saja meninggal dalam sebuah kecelakaan, keberatan, dan menolak untuk membiarkannya menggunakan loker mantan rekan setimnya itu saat dia terus-menerus mengejek Chris. Kataku. Mengapa? Keributan itu menarik perhatian guru sejarah Craven, dan seperti yang diduga, kelima orang yang hadir menerima peringatan disiplin. Chris akhirnya membuka lemari. Selain beberapa barang yang berhubungan dengan bola basket, bola hitam yang tadi pecah kembali berada di dalam lemari dalam keadaan utuh. Chris membuka tutupnya. Itu sendok kayu berbentuk aneh. Permukaannya berukir wajah manusia distorsi serta simbol. Ia menggenggamnya, dan tiba-tiba merasakan dorongan aneh, seakan terbujuk untuk meniup sendok itu ke mulut. Suatu kali saat menjalani masa pengawasan di sekolah, guru sejarahnya memperhatikan peluit itu. Guru tersebut sangat tertarik dengan pola-pola di atasnya, dan menganggap gaya ukirannya mirip dengan artefak dari peradaban Maya awal. Guru itu mengamati ukiran dengan kaca pembesar, berusaha keras untuk menafsirkan maknanya, yang tampaknya berkaitan dengan pemanggilan kematian. Menurutnya, benda ini tidak hanya misterius, tetapi juga memiliki nilai arkeologis tertentu. Maka, dengan alasan menemukan barang tak dikenal di loker sekolah, ia sementara menyita peluit itu, namun diam-diam berencana untuk menjualnya secara online. Demi memastikan benda itu benar-benar berfungsi, ia tak tahan untuk mencoba meniup peluit tersebut. Tapi tak berhenti di situ. Sepupunya Layep menyelinap ke kantor dan mengambil peluitnya. Saat guru kembali, kotak itu ada, tapi peluitnya hilang. Ia mencari kemana-mana, lalu bertanya pada petugas kebersihan sekolah. Namun, di ujung koridor ada pria tua berpakaian pasien yang berdiri mematung. Guru itu bertanya, tapi tak ada jawaban. Pembersih muncul di tikungan, dan guru itu spontan menoleh ke arah pria tua tadi. Menghilang tanpa jejak. Ia menganggapnya halusinasi akibat kelelahan. Saat berbalik, ia merasakan napasnya menjadi berat dan mengembuskan asap hitam tipis. Tiba-tiba, lelaki tua yang menangis itu muncul lagi. Gerakannya kaku, tangannya langsung menusuk ke dalam tubuhnya. Seiring bayangan itu memudar, wajah sang guru berubah, hingga akhirnya menyerupai si lelaki tua. Lalu ia pun meninggal dunia. Pada saat yang sama, Rael membawa Chris berkunjung ke rumah Grace. Ia memperkenalkan Chris kepada Xiaohei, atlet tim sekolah, serta Ellie yang berkepribadian ekstrovert. Ketika Rael dengan bangga mengeluarkan peluit kayu kuno yang ia curi dari kantor guru, mata Grace langsung berbinar. Peluit itu berbentuk aneh, diukir dengan wajah manusia yang terdistorsi dan simbol-simbol rumit, memancarkan aura kuno yang sulit dijelaskan. Sebelum siapapun sempat bereaksi, ia sudah memasukkan peluit itu ke mulut dan meniupnya. Suara melengking yang tajam dan menusuk tiba-tiba terdengar, membuat mereka semua serempak menutup kepala, seolah ada sesuatu yang meledak di dalam tengkorak mereka. Seorang pun menyadari bahwa tiupan sembrono itu telah mengaktifkan semacam kutukan kejam. Setelah semua orang pergi malam itu, Chris duduk sendirian di tepi kolam renangnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara berat dan tua, seolah memanggil namanya dengan lembut dari kejauhan. Awalnya, dia mengira itu hanya lelucon kakaknya. Saya ingin... Carrie. Si memperhatikan adik laki-lakinya pergi, tetapi dia jelas merasakan seseorang menyentuh wajahnya barusan. Besoknya, mereka tiba di sekolah dan tahu guru sejarahnya meninggal misterius di kantor. Sementara Ellie mulai melihat halusinasi aneh.
Sadar ini bukan kebetulan, dia mengajak Carrie menemui nenek kolektor antik di kota untuk menanyakan asal-usul peluit itu. Saat Carrie menunjukkan peluit kayu dari loker Mason, sang nenek hanya menggeleng. Nenek itu berbisik bahwa bukan Carrie yang menemukan peluitnya, tapi peluit itu yang memilihnya. Sang nenek mengamati pola peluit itu, jarinya menyentuh ukiran wajah terdistorsi dan simbol kuno di sana. Ia menjelaskan bahwa tulisan itu bukan cuma memanggil maut, tapi mautmu sendiri. Legenda Maya kuno Guluo menyebut saat lahir, kematian pun lahir. Sejak itu, kematian memulai perjalanan perlahan mendekati orang tersebut. Jika ditakdirkan wafat di usia 90, kematian mencarinya selama itu. Itulah jalur takdirnya. Namun, peluit ini merusak tatanan waktu. Siapapun yang mendengarnya akan dikejar cara kematian aslinya, dan proses itu dipaksa terjadi seketika. Perkataan ini membuat punggung Chris dan Ellie terasa dingin. Menyelinap ke ruang otopsi polisi untuk menyalin data kematian Mason dan guru sejarah. Dari laporan itu, mereka menduga Mason seharusnya tewas akibat kebakaran gas. Hanya saja, ajalnya datang lebih awal. Mengenai laporan guru sejarah tentang kanker yang belum terdiagnosis, mungkin ia akan meninggal karena penyakit itu. Pria tua berpakaian pasien itu adalah simbol masa depannya yang digerogoti penyakit. Kedua orang itu ingin memberitahu teman-teman mereka. Namun saat itu, mereka semua sedang tenggelam dalam pesta Halloween. Grace melihat dirinya sendiri di masa depan yang sudah renta di dalam rumah hantu. Terus-menerus memanggil namanya. Grace mengayunkan sekop dan memukul kepala lawan, tapi ia juga terluka dan jatuh. Luka masa depannya langsung ia rasakan di tubuhnya saat ini. Saat mencoba melarikan diri dari rumah, ia justru dicekik erat oleh sepasang tangan kurus dan dingin itu. Saat Xiaohei masuk rumah hantu, ia melihat Grace sudah jadi mayat berambut putih. Xiaohei tak terima itu, maupun percaya kutukan Chris. Namun, saat pulang, ia justru melihat sosok bertubuh patah terpelintir. Tidak sakit kok. Dia merasa sangat ketakutan dan panik, lalu dengan tergesa-gesa segera mengunci pintu utama rumahnya. Namun tanpa dia sadari, sosok orang yang sangat aneh tersebut, tiba-tiba saja sudah muncul tepat di belakangnya. Xiaohei tewas kecelakaan mobil di tol, tapi kini kematiannya terjadi di kamarnya. Mobil hantu mengepungnya, dan tabrakan itu terasa nyata di dalam kamar. Ketika orang tuanya berhasil mendobrak pintu, Xiaohei sudah menjadi tumpukan anggota tubuh yang hancur. Teman-teman mereka tewas mengenaskan. Chris dan Ellie sadar harus mematahkan kutukan agar selamat. Mereka menemui Rail, namun ia pasrah dan ingin membereskan urusan dengan preman penindasnya sebelum ajal menjemput. Chris dan Ellie buru-buru tiba di depan pabrik yang terbengkalai untuk menghentikannya. Namun di tengah perdebatan itu, kematian Rail juga diam-diam menampakkan diri. Itu adalah akhir yang sangat tragis, seolah-olah di masa depan dia akan terseret ke dalam kipas industri raksasa atau mesin penghancur. Tubuhnya tercabik dan terurai dalam sekejap, menyisakan potongan-potongan tubuh yang berserakan di tanah. Chris punya ide gila. Jika kutukan mempercepat ajalnya, mungkinkah dia melampauinya? Dia pun menyuntikkan dosis obat tinggi ke dirinya sendiri agar jantungnya berhenti dan dia masuk ke kondisi mati klinis. Kemudian Ellie akan menyelamatkannya kembali dengan alat kejut listrik. Arus listrik menghantam tubuh kaku Chris. Beberapa kali dicoba, namun tetap tidak berhasil menyelamatkannya. Dan kematiannya pun telah datang menjemput. Ellie yang hampir putus asa memanggil-manggil nama Chris. Akhirnya ia pun tersadar. Namun krisis belum berakhir. Tepat ketika Ellie hampir terjebak dalam ilusi kematiannya sendiri, preman yang sebelumnya berhasil mereka hentikan berhasil melepaskan diri, mengambil pistol yang terjatuh dari Rail, dan kembali untuk membunuh. Tangannya secara tidak sengaja menyentuh bekas darah yang ditinggalkan Ellie di lantai, dan perlahan-lahan muncul sosok dirinya yang lain di hadapannya. Preman itu takut dan terus menembak dirinya, tapi dari dadanya muncul bercapak bunga salju. Ia terhuyung mundur lalu terjatuh ke dalam genangan darah.
Setahun kemudian Chris dan Ellie kembali ke kapel sekolah untuk upacara orientasi bagi siswa baru. Tetapi Chris bukanlah siswa kelas 1. Saat sedang merapikan loker mereka menemukan upacara yang familiar meskipun agak kacau itu. Ketika tiba giliran para gadis untuk berbicara, dia berdiri di tengah panggung, perlahan mengangkat peluit kayu dan meniupnya di depan semua orang. Dia